warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kabupaten Situbondo. Ya, kali ini kembali di konten podcast Unas Kita. Unas Kita kreatif, inovatif, dan berkarakter. Tutor Wirausaha. Unas Kita, kita untuk masa depan. Ya, spesial kali ini kita berada di tengah-tengah Kabupaten Situbondo, tepatnya di alun-alun Kabupaten Situbondo. Ya, tentunya kita akan mempersembahkan pagelaran seni untuk masyarakat Kabupaten Situbondo. Nah, kali ini saya, Reksa Sandani, bersama dengan Beta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang memiliki acara pagelaran seni kali ini. Ya, jadi kita berbincang sedikit ya, atau boleh langsung saja kita persilahkan untuk Pak Dodi untuk bisa sapa seluruh para penonton setianya dari sosial media Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Boleh disapa terlebih dahulu, Pak? Oke. Terima kasih Mas Soso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Eko Yulianto, MPD, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, menyapa masyarakat Situbondo. Selamat malam, salam sejahtera. Ya, mudah-mudahan acara malam kali ini berlangsung dengan baik dan membawa kebahagiaan ya tentunya untuk masyarakat Situbondo. Tentu, Bapak. Unas, saya harap untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat untuk kebanggaan ya, bersama keluarga pada malam minggu ini, masyarakat. Tentunya menjadi hal yang spesial ya. Benar sekali. Karena acara malam minggu teman-teman, sahabat, saudara Kabupaten Situbondo ditemani oleh Unas. Khususnya KIP Pendidikan Tulus Prawesan. Untuk menjadi bagian di malam minggu yang saat ini spektakuler ya, Pak. Tentunya kami juga berharap menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Yuk segera bergabung menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Iya, Pak Dodi, sudah memperkenalkan dan juga sudah say-hello tentunya ya. Oke. Untuk kali ini kita di alun-alun Kabupaten Situbondo hadir untuk menghibur gitu ya. Boleh kita perkenalkan terlebih dahulu akan menghibur dengan penampilan apa gitu ya. Dan boleh kita jabarkan terkait konsepnya, terkait persiapannya, apakah ini juga mempersiapkan yang cukup dengan waktu yang lama atau bagaimana gitu ya. Ya. Awalnya kita ini sedang melaksanakan perkuliahan ya. Di PKSD itu ada perkuliahan khusus seni dan budaya, Mas Rekso. Jadi luaran mahasiswa ini nantinya akan ujiannya itu berupa praktik ya. Praktik langsung seni budaya yang khususnya kami alokasikan untuk masyarakat Situbondo dan budaya-budaya yang ada di Situbondo. Misalkan seperti ini acara yang sudah kita siapkan ini selama 6 bulan. Ya, 6 bulan ya, Pak? 6 bulan. Wow, luar biasa. Berarti cukup matang ya. Mata kuliah 6 bulan. Untuk mata kuliahnya. Untuk menyiapkan pagelarannya mungkin? Pagelarannya ini kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan, berarti 3 bulannya itu dengan itu ya, dibekali dengan ilmu-ilmu budaya dan seninya gitu ya. Untuk 3 bulan itu secara teori, 3 bulan itu adalah luaran. Jadi luarannya itu bagaimana mahasiswa ini bisa menampilkan budaya. Tidak hanya di masyarakat Situbondo, tapi juga di Nusantara. Karena di sini ada temanya. Temanya itu setiap kelas, karena ada 3 kelas yang ada 3 kelas melaksanakan. Oh, berarti tiap kelas itu akan menampilkan penampilan yang berbeda. Oh, luar biasa. Kalau di kelas A misalkan ya, itu menampilkan Roro Jonggrang, ceritanya bagaimana Roro Jonggrang. Jadi budaya ini kan tidak banyak lah ya diketahui oleh masyarakat Situbondo. Mungkin ada yang masih belum mengenal sih bagaimana ceritanya Roro Jonggrang lah. Jadi kita bisa lihat ini lebih ke budaya Nusantara. Kelas B-nya itu ada cerita Ramasita. Cerita Ramasita. Roro Jonggrang, Ramasita. Oh, agak sedikit, bukan sedikit sih, agak banyak yang ada persamaan lah ya. Sama-sama menceritakan tentang peristiwa pada saat kerajaan waktu itu ya. Ini kan sangat jarang sekali kita ketahui ya, Mas Rekso. Dengan adanya event-event seperti ini, meskipun kita kemas sebenarnya sederhana sebelumnya, jadi ini menurut saya ini acara yang paling spesial nih untuk SKIP. Spesial. Nah, ini luar biasa spesialnya sampai kita ada niatan untuk menampilkan atau menghibur ini juga sebagai ladang pahala ya. Karena kita menghibur, berani menghibur
masyarakat Kabupaten Situbondo gitu. Luar biasa Pak acaranya Pak. Saya Iya. sangat mengapresiasi. Tentunya acara ini kan sebagai event ya, sebagai pengabdian kami ya. Jadi dunia pendidikan lah istilahnya, memberikan edukasi kepada anak-anak, karena teater-teater ini menceritakan tentang kerajaan, tentang identitas bangsa ini, Mas. Benar. Akhirnya anak-anak di sini yang berkumpul di alun-alun daripada bermain HP, gadget ya. Benar sekali Pak. Kita alihkan ke acara, benar ya Pak. Sekaligus bisa mengetahui lah ya budaya-budaya yang sudah luar biasa di Indonesia ini. Seperti itu tujuan utama kami. Tujuan utamanya. Saya dengar juga informasinya bahwasanya ini juga sebagai penilaian di mata kuliah itu ya Pak. Ya. Jadi ada penilaian, ada dosen pembimbing. Ada dosen pembimbing. Pembimbingnya itu ada dua, ada dosen seni tari dan dosen seni musik. Oh berarti ini dipecah. Iya. Tari sama musik. Sama musik. Jadi di setiap kelas itu berhak menampilkan dua seni. Yang pertama seni tari dan seni musik ya. Jadi penilaiannya berbeda. Penilaian itu tergantung dari luaran mereka, praktek mereka, bagaimana bisa menarik minat masyarakat untuk melihat, untuk menyaksikan kegiatan ini. Iya. Tentunya kalau seni tari dan musik gitu ya Pak. Ini kan sudah di penampilan pertama, ini kan penampilannya berupa sendera tari gitu Pak. Itu sudah kalau sendera tari itu kan jadi satu sudah. Tari ada, drama ada, dan musik ada. Kenapa harus dipecah lagi Pak musiknya itu Pak? Ya, jadi musik itu kita menampilkan musik tradisional. Jadi bisa permainan musik angklung. Oh, musik Angklungnya itu dipadukan dengan musik-musik yang modern Mas. Jadi misalkan lagu-lagu yang sedang tren hari ini, tapi musiknya menggunakan angklung. Nah ini yang kira-kira kreatifnya di situ nanti. Oh kreatifnya. Nanti juga ada yang menyumbangkan suara emasnya nggak Pak? Sambil lalu diiringi dengan musik angklungnya nggak Pak? Itu juga ada yang Ada ya Pak. karena kami ada sekitar 3 orang yang punya suara bagus tuh, suara emas. Mungkin Mas Rofi juga kenal ya, Pak Sitawa, Iya. Bapak Pramita. Tanpa dilakukan lagi Pak, mahasiswa-mahasiswanya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu sangat berprestasi dan sangat berpotensi di bidang kesenian Pak. Karena ya seperti yang sudah disampaikan Pak Dodi tadi ya, ini terkait seni dan budaya Pak, dimana sangat linear sekali di FKIP yang nantinya akan menjadi seorang pendidik gitu ya, mungkin menjadi pendidik di seni budaya gitu ya Pak. Jadi tentunya sudah dipersiapkan secara matang oleh FKIP untuk menjadi pendidik di bidang seni dan budaya gitu ya. Kami menginginkan yang istilah profesional itu, kami menginginkan setiap guru yang lulus dari PGSD UNAS itu dibekali tidak hanya kompetensi dalam hal mengajar, tapi kompetensinya tidak lain adalah mengenal budaya, mengenalkan budaya, menanamkan budaya kepada peserta didik. Sehingga apa? Ketika kita mengenal sejarah apa yang disampaikan oleh Bung Karno, maka jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal budaya dan sejarah. Itu yang perlu kita garis bawahi sebenarnya. Iya. Iya karena apa ya Pak? Karena kalau di zaman sekarang ini kebanyakan ya mungkin karena pengaruh dari teknologi sendiri ya. Betul. Apalagi sekarang sudah dijuluki dengan kaum milenial sudah ini bukan lagi untuk beradaptasi dengan teknologi, melainkan sudah teradaptasi dengan teknologi, yang tertuntut untuk memahami teknologi, sehingga mungkin seni dan budaya atau sejarah dan budayanya itu sudah mulai luntur gitu ya Pak, terutama di Kabupaten Situbondo ini ya. Jadi ini sudah juga menjadi salah satu tujuan untuk mengembalikan lagi rasa kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ya Pak. Memang kegiatan ini dasarnya adalah kita mengenalkan kepada masyarakat bahwa calon-calon guru ini ya, dibekali dengan budaya, dibekali dengan rasa sosialnya. Sehingga apa? Sehingga nanti masyarakat tidak perlu lagi ragu pada kata, wah jangan-jangan nih alumni UNAS ini tidak mengenal sosial budaya masyarakat. Atau justru kita yang menanamkan di situ. Justru kita yang menggarisbawahi bahwa harus menekankan terhadap budaya, sosial budaya masyarakat seperti itu. Nah, iya Pak, terakhir dari 3 kelas itu atau kan ada 3 kelas ya Pak? Itu jumlah mahasiswanya berapa Pak? Total kalau keseluruhan itu berjumlah 78. 78. Dari 78 itu Pak, apakah mahasiswanya dari Kabupaten Situbondo saja atau ada yang dari luar Kabupaten Situbondo Pak? Kami itu
Bahkan mahasiswa kami ada yang dari luar provinsi, Mas. Ya, ada Dari yang luar dari provinsi ya Pak, wah Ada luar tiga biasa. Ada 3. Jadi dari kita itu sudah dikenal sebenarnya dengan di luar provinsi wilayah. Ada yang dari NTB, bahkan dari Madura, ada yang banyak dari pulau-pulau yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Bahkan ada yang dari Jakarta juga masuk ke sini, datang ke sini demi untuk mungkin yang tertarik adalah apa? Seni budayanya, Mas Rexel. Seni dan Jadi penanaman budaya, kepercayaan orang tua, kepercayaan masyarakat terhadap PKSD UNAS sudah menjadi bukti lah bahwa mereka itu datang ke Situbondo untuk kuliah di sini. wah luar biasa, sangat mengapresiasi. Boleh kita berapresiasi terlebih dahulu Pak. Ya, bagaimana teman-teman masih meragukan UNAS, masih ragu untuk menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Sedangkan yang sudah dijabarkan oleh Pak Dodik, salah satu dekan di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ini, lebih tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bukan hanya dari Kabupaten Situbondo saja, melainkan dari luar Kabupaten Situbondo berbondong-bondong untuk menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Yang masyarakat Kabupaten Situbondo masih meragukan nih ya untuk kuliah di UNAS. Yuk kita kuliah di UNAS saja ya. Sama halnya dengan saya. Nanti kalau kuliah di UNAS ketemu sama saya ya, sama saya dan juga Pak Dodi. Dan tentunya akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi berprestasi lainnya di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Terakhir, closing statement Pak, mungkin bisa ajak sahabat media sosial Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo untuk bergabung di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Terima kasih Mas Reso atas waktunya. Ya, kami diberi kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat Situbondo maupun melalui online. Ajakan kami, kalau ada yang dekat dan hebat, kenapa cari yang jauh, Mas Reso? Iya, Dekat, hebat, kan sudah tidak datang lagi dengan bukti-bukti yang benar sekali, benar Pak. Iya. Kalau ada yang dekat, mengapa pilih yang jauh? Karena yang jauh akan membanyakkan atau akan bikin beban diri kita sendiri, bahkan orang tua loh ya. Karena ada biaya hidup yang perlu kita keluarkan banyak kalau kita pilih yang jauh ya. Kalau yang dekat, sudah pasti kita bisa meminimalisir biaya hidupnya. Oke, mungkin itu saja ya sedikit berbincang kami dengan Pak Dekan. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak. Terima kasih. Dan tentunya umat sangat berterima kasih kepada FKIP telah menduniakan UNAS Situbondo ke masyarakat umum. Terima kasih. Semoga kita berjumpa di lain waktu dalam konten podcast UNAS kita. Mungkin itu saja teman-teman atau sahabat media sosial Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kurang lebihnya mohon maaf. UNAS kita kreatif, inovatif, dan berpalakat. Untuk kewirausahaan. UNAS kita untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.